A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bertemu, kesempatan berbagi ilmu, kesempatan masih dalam keadaan sehat, dan semoga semuanya kesempatan-kesempatan itu menjadikan hati selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema tentang nafsu. Makanan apa sih nafsu itu? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dalam penyampaian tausiah ini banyak sering kita menyebut atau menyebut mengenai hal-hal yang namanya nafsu. Karena saking seringnya penyebutan tentang nafsu, lalu timbullah sebuah pertanyaan, apa sih sebetulnya nafsu itu? Dan makanan apa sih nafsu itu? Marilah kita bahas agar kita tidak menimbulkan suatu pertanyaan lagi, agar tidak menimbulkan suatu konflik yang menyebabkan hati kita bertanya-tanya selalu. Pada umumnya kita ini yang masih mengenal di syariatnya saja, mengajak atau yang duduknya masih di nurul iman, yang namanya nafsu itu adalah sesuatu yang mengajak atau mengarahkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahaman tentang nafsu manakala kita mengenalnya masih duduk di nurul iman atau masih memahami di syariatnya saja. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, gimana hakikatnya tentang nafsu itu? Nafsu itu adalah bahasa Arab. Nun, fa, dan sin. Kalau dibahasakan di dalam bahasa Indonesia, nafsu itu adalah diri, dan bahasa Jawanya adalah ingsun. Lalu bagaimana cara menyikapi tentang nafsu, diri, atau ingsun tersebut? Sebelumnya, marilah kita akan bahas tahap per tahap tentang nafsu ini,
Karena manusia itu mengenai nafsu itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang hatinya masih ditaholi. Kelompok yang kedua tahali. Kelompok yang ketiga adalah tajali. Jadi ada 3 kelompok mengenal nafsu tersebut. Kelompok yang pertama adalah kelompok taholi. Hatinya yang masih di dalam taholi atau di makom mukhadoroh. Bahwa di dalam hatinya ini ada sesuatu pengakuan di segala hal kejadian apapun itu ada penetapan dirinya, penetapan ingsunya adalah makhluk. Merasa dirinya makhluk, segala-galanya ini yang bisa berbuat. Segala-galanya makhluk ini yang bisa berperan, yang bisa berucap, seperti halnya saya ini bertausiah, menyampaikan bimbingan kerohanian. Manakala duduknya di hati masih ditaholi, masih di makom mukhadoroh, maka masih kental di dalam hatinya makhluk ini yang bisa segala-galanya. Contoh saja, di dalam penyampaian tausiah hal seperti ini, tentang bimbingan kerohanian seperti ini, itu seperti di dalam hati itu ada rasa pengakuan yang tausiah penyampaian kerohanian seperti ini adalah makhluk yang bertausiah saya. Nah, dan inilah golongan di makom mukhadoroh, golongan umum, golongan yang masih duduk di syariat saja dan imannya masih dikatakan nurul iman. Nah, itulah hati yang masih di dalam taholi, kelompok yang pertama. Lalu dampak apa, mengakibatkan apa hal seperti ini jika dibiarkan secara terus-menerus? Kalau hati dibiarkan masih di dalam taholi, pasti hati ini merasakan keguncangan. Manakala didatangkan takdir qobdi, yang mana takdir qobdi itu tidak sesuai dengan nafsu sifat basariahnya. Takdir yang tidak enak. Dan hal ini akan menjadikan hati goncang. Merasa sedih, merasa bimbang, merasa tidak bersyukur, merasa kurang, merasa pokoknya hal-hal yang mengenai merasa-merasa. Dan itu bila berlarut-larut dibiarkan hati seperti itu sampai mati, hati itu akan menjadikan sebuah penyakit. Bukan hanya penyakit hati yang berupa sombong, takabur, sum'ah, hasud, iri hati, dengki. Bukan hanya itu saja dampaknya. Tetapi dampaknya juga bisa keluar ke dalam jasad ini. Mungkin mengalami stres, asam urat, darah tinggi, telinga budek,
dan lain-lain sebagainya. Itu dampak daripada kelompok yang pertama, hati masih di dalam takholi. Rasa keakuan makhluk yang bisa segala-galanya. Seperti contoh saya ini penyampaian kerohanian seperti ini, itu adalah saya makhluk yang menyampaikan. Itu dampaknya seperti itu. Itu kelompok golongan pertama, yaitu di dalam takholi. Lalu kelompok yang kedua, kelompok di dalam tahali, di mana di tahali ini masih dalam proses pembersihan hati, masih proses pembersihan keakuan hambanya itu. Sehingga ketika saat saya ini bertausiah, hati ini merasa bahwa bisanya bertausiah itu ada sesuatu yang menggerakkan saya. Hati masih ada perasaan makhluk ini ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan. Dan ada rasa digerakkan ini, masih ada pengakuan hamba yang telah bertausiah dan ada yang menggerakkan dalam bertausiah. Ini adalah proses pembersihan hati, proses pembersihan keakuan makhluk. Jadi di dalam takholi ini, keakuan hamba atau keakuan makhluk itu masih ada. Dan keakuan Allahnya juga ada. Masih ada dua-duanya, antara yang menyembah dan antara yang disembah, itu masih ada, tetapi dia masih sudah merasakan yang bergerak, yang menggerakkan itu Allah. Tapi dirinya masih ada merasa dia yang berbuat. Nah, itulah saudara-saudaraku, hati di dalam tahali, dalam proses pembersihan, pemfanaan makhluk. Nah, itu di dalam takholi, jadi proses tahali. Lalu yang ketiga adalah kelompok tajali. Di dalam hati ini sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada iman, makhluknya yang muncul itu sudah tidak ada. Tetapi yang muncul di dalam hati, pengakuannya Allah yang muncul. Dan yang berkata, bertausiah, ini bukan makhluk yang muncul, tetapi di dalam hati sudah merasakan semuanya adalah sang hidup, itulah yang segala-galanya. Jadi pengakuan Allahnya di dalam hati. Bukan makhluk itu yang mengaku Allah, tetapi hidup itu yang berbicara sendiri. Itulah saudara-saudaraku kelompok yang ketiga yang bertajali. Di dalam tajali ini tentu tidak bisa kita buat main-main atau tidak bisa buat mengada-ngada. Jika kita belum tahu ilmunya, belum kita berkholwat, belum melakukan munajat, belum melakukan suhud, itu kita tidak akan bisa. Jika manusia makhluk itu mengaku-ngaku dirinya Allah, itu yang salah. Justru akan seperti Fir'aun. Yang dimaksud bertajali ini adalah bahwa yang melakukan
yang menggerakkan, yang menguasai, yaitu adalah Sang Maha Hidup itu. Siapa hidup itu? Ya hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku ini Allah, dan sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, hidup itulah yang berbicara, bukan makhluk yang berbicara. Dan di tahapan yang ketiga ini, yang namanya makhluk, yang namanya roh, yang namanya jiwa, ataupun apapun yang nama-nama selain daripada hidup itu sudah tidak ada, atau sudah hilang, atau sudah fana. Dan nafsu, insun, diri adalah mutlak. Hidup itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, tinggal hatimu itu dalam posisi yang mana? Apakah ditakholi, ditakhali, atau ditajali? Yang bisa menjawab adalah diri Anda masing-masing. Jadi nafsu itu posisinya tergantung ada di dalam hati kita masing-masing. Apakah terjadi di dalam penetapan makhluk atau penetapan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu itu adalah non vaksin. Bahasa Indonesia adalah diri, bahasa Jawanya adalah ingsun. Tergantung ingsunnya aku makhluk atau ingsunnya aku Allah, tergantung letak hatinya masing-masing. Ya. Dan ini tidak bisa direka-reka, tidak bisa diada-adakan kalau belum melakukan kholwat, belum melakukan munajat terhadap Allah. Jadi itulah saudara-saudaraku mengenai tentang nafsu itu sebetulnya siapa. Yang mengatakan siapa tergantung posisi hati kita masing-masing. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini semoga apa yang kami sampaikan betul-betul bermanfaat dan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan buat saudara-saudara kita yang lain sampai dengan anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.